Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, saya Clara Olivia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 9 dengan topik Landasan Psikologis Pendidikan. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Clara Olivia dengan NIM 2501022 selaku moderator, saudari Ai Koria Suryani dengan NIM 2500527 sebagai pemateri ketiga, saudari Dani Septia Ramadhani dengan NIM 2502942 sebagai pemateri kedua, dan saudari Naila Agustin dengan NIM 2502796 sebagai pemateri pertama. Teman-teman sekalian, landasan psikologis pendidikan merupakan dasar penting dalam proses pendidikan, karena melalui pemahaman psikologi, pendidik dapat memahami perilaku, emosi, motivasi, dan perkembangan peserta didik. Materi ini akan membahas beberapa poin utama, yaitu pengertian psikologi pendidikan, perkembangan individu, teori belajar dan makna belajar dalam pendidikan, teori kepribadian, serta dampaknya terhadap pendidikan. Baik, langsung saja kita sambut kelompok 9 yang akan menyampaikan pemaparan materinya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Naila Agustin dengan materi mengenai pengertian psikologi pendidikan, beberapa hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa, dan teori belajar. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar terjadi pada peserta didik. Ilmu ini membantu memahami cara siswa berpikir, merasakan, bertindak, dan berkembang selama mengikuti pembelajaran. Melalui psikologi pendidikan, pendidik dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar, bagaimana menangani perbedaan karakter siswa, serta memilih strategi mengajar yang tepat. Dengan memahami dasar psikologi pendidikan, proses belajar dapat berlangsung lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Hal yang harus dikuasai mahasiswa atau calon pendidik. Mahasiswa yang mempelajari pendidikan perlu memahami perkembangan peserta didik secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, emosional, sosial, hingga cara berpikir mereka. Pengetahuan ini penting agar mahasiswa dapat menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kondisi siswa. Dengan memahami perkembangan individu, calon guru mampu membaca kebutuhan siswa, memberikan bimbingan yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Makna belajar dalam pendidikan. Belajar dalam pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghafal materi atau memperoleh nilai tinggi, tetapi untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepribadian yang positif. Proses belajar membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, mampu berpikir kritis, dan menjadi siap untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, belajar memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar kegiatan akademik, yaitu sebagai proses pembentukan karakter dan persiapan untuk menghadapi masa depan. Terima kasih kepada pemateri pertama atas penjelasannya. Selanjutnya, pemateri kedua akan dipaparkan oleh saudari Dani Septia Ramadhani mengenai teori belajar dalam pendidikan. Kepada pemateri kedua, waktu dan layar saya persilahkan.
Teori-teori belajar dalam pendidikan. Teori behavioristik. Belajar adalah perubahan perilaku yang tampak, hasil hubungan antara stimulus dan respons. Cirinya menekankan pada latihan, kebiasaan, dan penguatan berupa reward dan punishment. Contohnya, guru memberi pujian atau hadiah jika siswa menjawab benar. Guru memberi hukuman bila siswa melanggar peraturan. Teori kognitif. Belajar adalah proses aktif mengolah informasi dan membangun pengetahuan di otak. Cirinya menekankan pada pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Contohnya, guru menggunakan peta konsep agar siswa memahami hubungan antar materi. Pembelajaran berbasis masalah, problem solving. Teori konstruktivistik. Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial. Cirinya, siswa berperan aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Contohnya, diskusi kelompok kecil untuk menemukan solusi masalah. Teori humanistik. Belajar bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, emosional, dan spiritual. Cirinya menekankan motivasi intrinsik, penghargaan pada potensi individu, dan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya, guru menjadi pembimbing dan pendamping, bukan pusat pengetahuan. Memberi kebebasan siswa untuk memilih cara belajar sesuai minat, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menghargai perbedaan. Terakhir, teori sibernetik atau pemrosesan informasi. Belajar seperti proses komputer, mulai dari informasi itu diterima berupa output, diolah, proses, disimpan dalam memori, lalu digunakan kembali sebagai output. Cirinya, belajar terjadi melalui tahapan perhatian, pemahaman, penyimpanan, dan penerapan. Contohnya, guru menggunakan media visual atau audio untuk menarik perhatian siswa. Materi disusun secara bertahap dari yang mudah ke yang paling kompleks. Latihan soal untuk memperkuat daya ingat. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penjelasannya. Selanjutnya, materi ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Ai Koria Suryani mengenai pengertian kepribadian, teori kepribadian, dan dampak umum kepribadian terhadap pendidikan. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Baik teman-teman, pertama kita bahas dulu tentang pengertian kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, dan perasaan yang khas pada diri seseorang. Artinya, setiap individu memiliki ciri dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang kepribadian sangat penting. Dengan memahami kepribadian peserta didik, guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Misalnya, ada siswa yang lebih suka belajar dengan cara berdiskusi, tapi ada juga yang lebih fokus saat belajar mandiri. Jadi, mengenali kepribadian membantu guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya, kita masuk ke teori kepribadian. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang terbentuk. Yang pertama adalah teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan dorongan bawah sadar yang terdiri dari id, ego, dan superego. Yang kedua adalah teori behaviorisme dari B.F. Skinner dan John Watson. Teori ini menekankan bahwa kepribadian dibentuk melalui pengalaman dan kebiasaan. Artinya, perilaku seseorang bisa dipelajari dan dibentuk lewat penguatan atau hukuman. Yang ketiga, teori humanistik dari Carl Rogers dan Abraham Maslow. Mereka melihat manusia secara positif, bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Keempat, Trait Theory dari Gordon Allport dan teori Big Five Personality. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian bisa diukur melalui 5 sifat utama, yaitu keterbukaan,
kehati-hatian, keekstrovertan, kesesuaian, dan kestabilan emosi. Dan yang terakhir, teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Menurut Bandura, kepribadian terbentuk dari interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan. Kita belajar dari pengalaman sendiri maupun dari mengamati orang lain. Jadi, setiap teori ini memberi pandangan yang berbeda tentang bagaimana kepribadian manusia berkembang. Sekarang kita bahas dampak teori kepribadian terhadap pendidikan. Yang pertama, teori kepribadian membantu guru memahami perbedaan individu. Guru bisa mengenali karakter setiap siswa, seperti siapa yang aktif, siapa yang lebih pendiam, atau siapa yang cepat memahami pelajaran. Dengan begitu, pembelajaran bisa lebih adil dan efektif. Yang kedua, teori ini menjadi dasar dalam menentukan metode pembelajaran. Misalnya, untuk siswa yang suka berinteraksi, guru bisa memakai metode diskusi. Tapi, untuk siswa yang lebih suka belajar sendiri, guru bisa memberi proyek atau tugas individu. Dan yang ketiga, teori kepribadian membantu dalam pembentukan karakter dan budi pekerti. Dengan memahami kepribadian, guru dapat menumbuhkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati pada siswa. Jadi, secara keseluruhan, teori kepribadian bukan hanya penting untuk memahami siswa, tetapi juga membantu membangun karakter dan lingkungan belajar yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 9 atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa penguasaan psikologi pendidikan membantu calon pendidik memahami peserta didik secara lebih mendalam, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan bermakna. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman landasan psikologis pendidikan sangat penting bagi seorang calon guru untuk memahami perbedaan individu, menentukan metode pembelajaran yang tepat, serta membentuk karakter peserta didik yang berakhlak dan kepribadian baik. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua sebagai calon pendidik profesional yang adaptif dan empati. Akhir kata, saya, Clara Olivia, selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membantu jalannya presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.